Salve Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Senin 8 Mei 2023. Suatu sukses yang gemilang biasanya dibarengi dengan euforia yang semarak. Sambutan yang semarak ini adalah ungkapan sukacita dari orang-orang yang merasa puas akan sukses tersebut. Tapi tak jarang euforia yang terjadi akan membawa kehancuran dan lupa diri. Saudara-saudari yang terkasih, akhir-akhir ini ada seorang wanita yang cukup viral di dalam dunia media sosial karena kemampuannya menyembuhkan orang-orang yang cacat fisik. Tangan atau kaki yang bengkok pun dapat ia sembuhkan dalam waktu yang singkat. Dia adalah Ida Dayak dari Kalimantan. Setiap Ida Dayak melakukan pengobatan, masyarakat akan berjubel menyaksikan aksi pengobatannya. Dalam diri orang yang menyaksikan pengobatan ini akan terbagi menjadi dua bagian prinsip dan pandangan. Yang pertama, mereka akan mengatakan Ida Dayak adalah seorang yang sangat ahli dalam pengobatan. Dan yang kedua, orang akan beranggapan Ida Dayak adalah alat Tuhan untuk menolong manusia. Namun kedua jenis pandangan manusia ini mempunyai kesamaan, yakni sama-sama mengeluk-elukkan Ida Dayak sebagai seorang yang fenomenal karena telah menyaksikan dengan mata sendiri keberhasilan Ida Dayak dalam aksinya. Euforia masyarakat ini adalah ujian bagi Ida Dayak. Pertama, apakah ia akan hanyut dalam sanjungan hingga menganggap semua itu hasil usahanya semata? Atau yang kedua, Ida Dayak akan semakin rendah hati dengan menyadari bahwa suksesnya itu adalah karunia Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan bagi kita hari ini adalah barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, memegang perintah Yesus berarti mengakui bahwa hidup kita adalah atas penyelenggaraan Tuhan, rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan. Dalam bacaan pertama, setelah Paulus dan Barnabas menyingkir ke Listra, kedua rasul ini melakukan mukjizat penyembuhan kepada seorang yang lumpuh sejak lahir. Hanya dengan berseru, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Seketika orang lumpuh itu dapat berjalan. Orang-orang yang menyaksikan mukjizat ini menjadi kagum kepada kedua rasul itu. Karena sukacita mereka menyebut Paulus sebagai dewa Hermes dan Barnabas sebagai dewa Zeus. Orang-orang banyak itu menyebut kedua rasul ini sebagai dewa. Bahkan imam dewa Zeus datang membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga untuk dipersembahkan kepada kedua rasul itu. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, bila Paulus dan Barnabas mengaminkan pengakuan orang-orang Listra dan imam dewa Zeus itu, maka mereka pun akan disembah sebagai dewa bagi mereka. Tapi kekuatan Roh Kudus tetap menjaga dan memelihara hati Paulus dan Barnabas.
Dengan berani mereka menegur orang-orang banyak dan imam dewa Zeus itu. Paulus dan Barnabas menolak ditabalkan menjadi dewa. Mereka tetap bertahan untuk mengabarkan Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, euforia dan keberhasilan dapat menjadi godaan yang besar bagi kita. Tapi jika kita tetap memegang perintah Yesus dan melaksanakannya, maka Roh Kudus akan menjaga dan memelihara kita, dan kita akan semakin suci. Berpeganglah pada perintah Yesus dan bersandar pada bimbingan Roh Kudus. Niscaya godaan akan menyucikanmu. Amin. Tuhan memberkati.